في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 29. Kitab Nabi Yesaya pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang mentakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutar balikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama dengan tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat kita. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana tadi kita membaca kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang disalahpahami oleh orang non-Kristen yang ditafsirkan sebagai nubuat akan datangnya nabi akhir zaman, maka ayat ini juga sering disalahpahami oleh mereka dan ditafsirkan sebagai nubuat akan kedatangan nabi yang buta huruf. Dalam hal ini adalah nabi umat Islam, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketika saya membahas ini sama sekali saya juga tidak ingin mengkonfrontir dengan agama lain. Tetapi ini adalah forum kita sendiri di gereja. Berhak dong kita menyampaikan perspektif kita sendiri kepada orang-orang Kristen, karena ayat ini sering dicomot untuk kepentingan dakwah agama lain, maka kita mesti mempertanggungjawabkan kepada intern kita sendiri apa sebetulnya makna ayat ini bagi kita dan bagaimana kita melihat
deskripsi sejarahnya yang panjang. Di dalam teks bahasa aslinya, kita bisa mengikuti misalnya ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini, bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12, ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik Gathuk ya, ini adalah menubuatkan kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah. Kara nazeh. Bacalah ini. V amar yadati seper. Saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata iqra' hadza. Nah, kalau itu di otak-atik yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan Muslim namanya Ibnu Hizam yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat ya, kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah Iqra. Lalu Muhammad menjawab, ma'ana biqori. Ma'ana biqori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktekan oleh malaikat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Baik, kita akan membaca teks aslinya ya di dalam bahasa Ibrani. Watehi lahem hazud hakol bedibre hasefer hekatum yitanu oto el yude alimor kara nazeh vi amar lo ukal. Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini, kara nazeh, bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata katum, kotam, itulah yang disebut materai. Makanya ada ungkapan kutmata dalam bahasa Aram. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Manikianisme yang dikenal dengan Nabi Mani, kitabnya adalah Evangelion de Mani, itu pada abad ketiga. Mendirikan agama yang namanya Dinanuhra, menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup nabi-nabi. Kutmata de Nabiye, atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul, yang dikenal the seal of the apostle. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram itu adalah kutmata de slihe. Jadi kata katam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah
aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kut mata deslike, penutup nabi-nabi. Nah, ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab, kata munnabiyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab itu enggak bisa dibaca karena apa? Bagi orang sekalipun dia bisa membaca karena kitab itu tertutup. Lalu ayat 12 baru diungkapkan bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca. Maka wanitan haseper al-asyar lu yadak sefer. Apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer, tahu kitab, tahu tulisan. Lemor dengan dikatakan kara nazeh, ya kalau Arabnya ikhra ada, bacalah itu fi amar, maka jawabnya yadati sefer, saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat, bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati. Para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda, tapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi telah dipejamkannya, telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka. Itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan, ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya untuk menjadi pengabdi-pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini, kira-kira seperti itu konteksnya. Percuma lagi bangsa ini ada banyak nabi-nabi atau ada banyak pelihat-pelihat, tapi visi mereka seolah-olah itu hanya disalahgunakan sehingga seperti ditudungi, sekalian ditudungi. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bisa menjadi juru bicara Tuhan dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Karena telah dipejamkan mata mereka, yaitu mata nabi-nabi tadi. Atau karena telah ditudungi muka mereka sehingga ro'eh atau para pelihat tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, karena itu baru ayat 11 dikatakan, maka bagimu penglihatan atas semuanya itu yang diberikan Tuhan itu seperti sebuah kitab yang termaterai, kitab yang digembok,
kitab yang tutup, sehingga kalaupun dia bisa membaca, dia tidak bisa membaca lagi karena kitab itu sudah digembok, sudah ditutup, sudah dimaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada nabi-nabi, para pelihat yang bisa membaca, maka dia tidak bisa membaca kitab itu. Yang tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Yang bisa membaca, aku juga tidak bisa membaca karena kitabnya termaterai. Nah, konteksnya apa sebetulnya firman Tuhan ini? Kita bisa melihat pada perikop secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan kisahnya Nabi Muhammad menurut ajaran Islam yang sering kemudian dikait-kaitkan, ini bukan berarti saya tidak menghormati agama Islam. Tidak. Karena ini kitab kita yang dipakai oleh orang Islam untuk membenarkan, mencari pembenaran ajaran Islam. Maka saya berhak memberikan klarifikasi konteks kitab ini seperti apa. Lembaga Alkitab memberikan judul pasal 29, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Ayat pertama, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Ariel itu bahasa Ibrani, artinya singa Tuhan. Disinilah menunjuk kepada singa Yehuda. Ini gambaran tentang kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tidak ideal lagi di mata Tuhan, tapi kota yang sering memberontak terhadap Tuhan. Bahkan ketika ada banyak rohaniwan, banyak nabi-nabi, banyak pelihat, tapi sesungguhnya mata mereka seolah-olah sudah tertutup. Muka mereka seolah-olah tertudungi karena mereka hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak pernah bisa melaksanakan. Kalaupun dia melakukan ibadah, itu hanya ibadah hafalan yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan rohani mereka. Maka dalam konteks inilah, mulai tahun 701, Tuhan mengirimkan seorang raja Asyur yang namanya Sanherib untuk menyatakan murkanya atas kota Yerusalem. Namun toh kota Yerusalem akhirnya dilepaskan. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Maka di sini Yesaya itu menjadi sumber primer. Karena Yesaya hidup dalam beberapa zaman. Dan ini terjadi pada zaman Hizkia. Nah, saudara-saudara, dia menjadi saksi mata Nabi Yesaya yang menulis ini. Karena dia saksi mata, maka dia sumber primer kalau ngomong sejarah. Ketika Raja Hizkia itu mengadu pada Tuhan, memohonkan bagaimana bangsanya atau kota suci Yerusalem atau ibu kota negara Yehuda itu telah mendurhaka kepada Tuhan karena para rohaniwannya, para pelihatnya, para nabinya tidak peka lagi melihat kehendak Tuhan. Maka kemudian Raja Asyur yang bernama Sanherib itu kemudian mengepung kota Yerusalem. Ketika Yerusalem itu dikepung, dan ini juga bukan hanya omongannya Alkitab loh saudara-saudara. Ini juga ada dalam prasasti yang langsung diterbitkan, yang langsung ditulis pada zamannya Sanherib, yang dikenal dengan inskripsi atau prasasti Prisma Sanherib. Dalam prasasti itu ada kata Hizkia, nama Raja Israel atau Raja Yehuda yang berkuasa pada saat Yerusalem dikepung. Di situ juga ada kata Yerusalem karena dikatakan Hizkia di mataku telah menjadi orang yang kukepung seperti burung dalam sangkar di Yerusalem kota itu. Inilah kesombongan atau ungkapan dari
Raja Sanherib yang kemudian muncul dalam prasasti yang dikenal dengan prasasti Sanherib atau Prisma Sanherib. Karena bentuk prasasti itu seperti prisma begini, tertulis dalam bahasa Akkadia. Kemudian apa yang terjadi, dan ini paralel dari kisah yang melatar belakangi kitab Nabi Yesaya ini, ditulis juga dalam 2 Raja-Raja pasal 19, 18 dan 19. Maka pada waktu itu kita bisa melihat karena rancangan dari pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib itu, maka Raja Hizkia membangun terowongan. Nah, terowongan itulah yang menghubungkan bagaimana antara satu tempat di utara sampai tempat di kota Yerusalem. Terowongan itu sekarang ditemukan oleh arkeologi. Kalau Anda mengunjungi Israel yang disebutkan kota lama dari Raja Daud, di situ dibuat ada terowongan air di dalam itu. Dan rupanya terowongan itu untuk menyediakan persediaan air ketika nanti kalau misalnya Sanherib benar-benar telah mengepung kota Yerusalem. Tetapi karena pertobatan dari bangsa Yehuda, sekalipun nabi-nabi atau para rohaniwan atau para pelihatnya yang bisa diberikan visi oleh Tuhan tidak bisa mengemban dari firman Tuhan itu, maka Nabi Yesaya sebagai pendamping dari sang raja Yehuda itu selalu memberikan hal-hal yang bersifat rohaniah untuk bagaimana membaca secara peka kehendak Tuhan. Makanya 2 Raja-Raja 18 dan 19 paralel dengan Yesaya pasal 29 yang kita baca sekarang. Jadi Yesaya pasal 29 itu menceritakan bagaimana kebobrokan para tokoh agama yang disebut para Nevim, para nabi dan para roeh, para pelihat itu. Sehingga muka mereka seolah tertudungi, sehingga mata mereka seolah tertutup karena ibadah mereka hanya bersifat lahiriah. Nah, itulah bencana yang diancamkan kepada Ariel, yaitu singa Allah yang melambangkan kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 itu diceritakan ketika bangsa itu kemudian mengadu kepada Tuhan, selain dia melakukan usaha untuk bagaimana nantinya kalau serangan Sanherib itu akan tiba di kota Yerusalem, dibangun terowongan itu. Dan kita juga menemukan prasasti di sana yang disebut sebagai prasasti Siloam. Prasasti itu menceritakan kejadian ini. Jadi sekarang jelas Alkitab itu bukan sekedar buku yang diklaim sebagai wahyu tanpa bukti atau tanpa konfirmasi dengan sumber-sumber sejarah yang sejaman. Bahkan prasasti yang dikenal dengan prasasti kolam Siloam yang menceritakan bagaimana Raja Hizkia untuk membangun terowongan air itu sampai sekarang masih bisa dilihat di Yerusalem. Bahkan dari pihak yang menyerang Yerusalem, yaitu Raja Sanherib, juga menerbitkan prasasti yang dikenal dengan prasasti Prisma Sanherib, yang diawali dari kata-kata bahwa Hizkia telah ditawan seperti burung dalam sangkar di Yerusalem. Tetapi Tuhan berjanji Yerusalem dikepung tapi terluput. Karena apa? Karena doa-doa orang yang masih benar, sekalipun sebagian dari kota itu mendurhaka kehendak Tuhan. Dan itu dicatat saudara-saudara dalam Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Di mana Tuhan mengirimkan malaikatnya dan 185.000 tentara Asyur itu dibunuh. Nah sekarang bagaimana cara malaikat membunuh orang Asyur itu? Itu kan? Maka kadang-kadang catatan dalam Alkitab perlu dicari paralelnya dengan sejarah sekuler. Dan tentang tewasnya prajurit Asyur ini tidak hanya Alkitab yang menceritakan. Dalam bahasa Alkitab, bahasa rohani Alkitab, malaikat telah datang menumpas 185.000 orang Asyur. Tetapi sejarawan-sejarawan lain yang hidup kira-kira berdekatan dengan zaman itu, misalnya
sejarawan Romawi yang bernama Herodotus. Saudara-saudara, bukunya sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya The Histories, sejarah-sejarah. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani judulnya Historikon. Saya dapat buku ini dalam bahasa Yunani di tempat loak di Taman Ismail Marzuki. Saya itu punya karunia untuk merombeng buku. Buku-buku yang asing begini saya dapat. Kalau Anda pergi ke Israel, ya, itu Anda di Ben Yehuda itu ada toko buku tua yang menjadi langganan saya. Itu ada edisi buku-buku yang mulai dari filsafat sampai bapak-bapak gereja ditulis bilingual dalam bahasa asli, Yunani misalnya dengan English translation, Latin misalnya dengan terjemahan bahasa Inggris. Itu lengkap. Tapi buku itu harganya lumayan juga. Satu buku kecil itu Inggris, Yunani itu harganya sekitar 50 sampai 60 US dollar. Ya kalau di sini berapa itu ya? 750 ribu buku satu itu. Kalau di sini Anda beli buku 150 ribu aja keberatan sekali. Padahal buku itu penting karena itu jendela dunia, itu Anda bisa membaca kemana-mana. Apakah Alkitab tidak cukup? Untuk iman kita cukup. Tapi untuk pembuktian pada orang tidak percaya. Apakah mereka cukup hanya kitab suci kita? Kitab suci kita kan bagi kita yang percaya. Bagi dia yang punya kitab sendiri kan enggak cukup. Maka untuk membedakan itu penting kita baca sejarah. Saya penasaran, apa maknanya malaikat membunuh 185 ribu orang pada peristiwa ketika Yerusalem dikepung, tapi Yerusalem menjadi selamat. Dan saat itu kemudian digambarkan bahwa Raja Sanherib meninggalkan batas kota Yehuda, lalu dia kembali ke wilayahnya, ke negaranya, dan tidak lama setelah itu Sanherib meninggal. Tapi tentaranya sudah mati di Yehuda 185 ribu orang menurut catatan Alkitab. Ternyata Herodotus mencatat juga, bukan hanya Herodotus, Flavius Josephus itu mengutip dari sejarawan Babel. Jadi sejarawan Babel namanya adalah Barosus. Ada 3 catatan. Yang paling lama itu adalah sejarawan Herodotus, sejarawan Roma, lalu sejarawan Barosus dari Babel, dan sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Ternyata yang disebut malaikat membunuh dia itu lewat apa? Lewat persebaran penyakit pes. Karena banyak tikus-tikus yang kemudian gak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba menimbulkan wabah penyakit, katanya Barosus. Wabah penyakit pes, kata Herodotus. Seolah-olah Tuhan bekerja melalui malaikat yang dikirimkan itu, mengirimkan banyak tikus yang di situ. Kemudian tikus-tikus itu menyebarkan wabah penyakit. Dan tentara-tentara asing yang berkemah untuk menyerang Yerusalem itu meninggal. Dan saat itu Yerusalem diselamatkan Tuhan dari serangan bangsa Asyur, khususnya dari Sanherib. Nah, karena apa? Itu tadi kritiknya. Karena bangsa ini hanya melayani Tuhan dengan bibirnya. Apa yang mereka lakukan itu hanya ibadah hafalan yang tidak tulus dari hatinya, sehingga tidak ada dampaknya pada kehidupan rohani masyarakat Yerusalem yang disindir dengan kata Ariel, Ariel. Wahai singa Allah yang perkasa, wahai kota Daud yang hebat, di mana kehebatanmu dulu? Di mana kehebatan kalian sebagai singa-singa Allah? Nyatanya para rohanianmu sekarang hanya seolah-olah melaksanakan ritual tanpa masuk dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang hanya lip service, ibadah yang hanya dihafalkan, dan itu sama sekali tidak mengubah perilaku kehidupanmu sehari-hari. Bahkan kehadiran seorang nabi-nabi, kehadiran para nabi-nabi, kehadiran para pelihat, mukanya seolah ditudungi, matanya seolah ditutup. Dan itu digambarkan
Mereka itu sudah tidak berubah. Ibarat kalau itu kitab dibukakan kepadanya dan orang itu bisa membaca, maka tetap saja nggak dibaca. Karena apa? Kitab itu sudah dimaterai. Itu kan paralel dengan kata-kata sudah ditudungi, seperti mata yang sudah ditudungi, seperti muka yang sudah ditudungi, seperti mata yang sudah ditutup. Dan itu pun kalau bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca, kitabnya tertutup. Kalau dia tidak bisa membaca, artinya dia sudah buta nalar, artinya dia sudah tidak mengerti, tidak peka terhadap Sefer Elohim, terhadap buku-buku suci dari Tuhan, terhadap firman-firman Tuhan. Itulah yang diumpamakan dari ayat 11 dan ayat 12. Ayat 12 itu kalau orang tidak bisa membaca, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Kalau dia orang bisa membaca, kitab itu menjadi tertutup. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungan sama sekali dengan apa yang ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka membaca kitab suci harus melihat konteks, tidak bisa terlepas dari konteks. Dan juga dalam hubungan kita dengan agama lain, dengan umat agama lain, harus dibangun di atas respek terhadap perbedaan. Perbedaan itu bukan berarti permusuhan. Saya menyatakan kebenaran ini karena ini kitab saya, kitab kita, kitab suci kita yang disalahpahami oleh orang luar, yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang luar. Tapi sedikit pun saya tidak pernah membenci mereka yang menyalahpahami Alkitab. Justru karena kasih dan kecintaan saya, bukan hanya terhadap kitab suci saya, tapi terhadap jiwa-jiwa yang tidak memahami misi hidupnya, bahkan menggunakan kitabnya orang lain sebagai pembenaran. Maka saya teringat sabda Yesus, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dengan saya sampaikan dengan fakta-fakta bahwa konteksnya teks ini yang disalahpahami, ini betapa kuatnya, betapa clearnya. Kalaupun itu tidak meyakinkan mereka, saya sudah memberitakan. Tapi bukti-bukti sejarah kadang-kadang hanya dilihat dengan memicingkan sebelah mata. Tetapi itu tetap tidak boleh kita membuat lemah dalam kita terus menyatakan kebenaran. Bukan hanya kebenaran subjektif apa yang kita imani dan orang lain tidak bisa cross check. Tetapi kebenaran objektif karena apa yang saya sampaikan itu bukan hanya catatannya Alkitab. Coba bisa bayangkan. Ini peristiwa terjadi 700 tahun sebelum Masehi. Ketika kemudian bangsa Israel yang di sebelah utara kalian ditawan ke Asur. Operasi itu dimulai, operasi militer itu dimulai sudah tahun 701. Kemudian ketika mereka menaklukkan wilayah utara yang di wilayah Samaria dan bangsa yang di wilayah utara ini yang adalah pecahan dari kerajaan Salomo. Yang di sebelah utara dipimpin oleh Yerobeam yang juga orangnya Salomo, memisahkan diri dari kerajaan Yerusalem yang tinggal diikuti oleh dua suku Israel yang disebut suku Yehuda didukung oleh sekelompok kecil suku Benyamin. Yang di sebelah utara diikuti 10 suku karena suku Yusuf itu dihitung dua anaknya. Sementara orang Lewi, karena Lewi tidak diberi tanah pusaka, maka ada yang ikut ke utara, ada yang ikut ke selatan. Karena orang Lewi tidak punya tanah pusaka. Karena orang Lewi menerima persepuluhan dari ke-11 saudaranya itu aturan yang Tuhan tentukan untuk bangsa Israel. Sampai kemudian bangsa utara itu, khususnya
Bangsa Israel yang di utara tadi, ibu kotanya Samaria, pada zamannya Ahab, pada zamannya Omri, itu benar-benar kejahatan di mata Tuhan. Mulai dari zaman Yerobeam, mereka sudah menyembah berhala. Terjadi sinkretisme antara kehidupan iman Yahudi dengan iman bangsa-bangsa lain. Allah yang disembah bangsa Yahudi dicampur, disinkretiskan dengan Dewi Asyera. Makanya dipasanglah patung yang namanya anak lembu dari Dan sampai di Betel. Itu mengulangi kejahatan mereka ketika mereka menyembah anak lembu di padang gurun. Itu pun juga ada prasastinya. Saya kadang-kadang diprotes, Pak Bambang kalau ngomong kok prasasti terus supaya ketok bedane. Ya toh? Bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu bukan sekedar keyakinan wahyu yang turun kepada Nabi Yesaya, tidak. Tapi ada bukti sejarahnya. Nah, kebetulan saya seorang pecinta sejarah, begitu saya membayangkan kalau ketemu dengan bentuk prasasti Prisma, Sanherib atau prasasti Selinder Kores Agung, atau prasasti Kuntilet Ajrut, prasasti yang dikenal dengan prasasti Kirbet Elkom. Dua prasasti itu menyaksikan kebenaran Alkitab tentang jatuhnya kerajaan utara dalam penyembahan berhala. Yang di sebelah selatan dipimpin oleh Rahabiam. Rahabiam itu anaknya Salomo. Makanya sebelah selatan ini dalam prasasti-prasasti di luar Alkitab disebut Bet David. Rumah Daud maknanya keluarga Daud, karena ini diteruskan oleh keturunan dari Raja Daud. Itu pun juga dibuktikan misalnya dengan prasasti Teldan misalnya, di mana ada kata-kata Bet David, rumah Daud. Itu luar biasa. Tahun 722 bangsa yang di sebelah utara itu benar-benar takluk, jatuh oleh Asyur. Lalu mereka sebagian penduduknya dibawa ke Asyur, sebagian penduduknya itu kemudian menikah dengan 5 bangsa. Bangsa Babel, Hamat, Awa, Kuta, Seferwaim. Makanya orang Yahudi menyebut orang Samaria yang hasil perkawinan dari suku-suku yang jumlahnya 5 pada saat penawanan Asyur itu disebut sebagai orang-orang Kutim karena menikah dengan bangsa Kuta. Ini bukan Kuta di Bali ini, Kuta yang ada di Timur Tengah sana ya. Babel, Kuta, Hamat, Awa, Sefarwaim, 5 ini. Makanya ketika Yesus menegur perempuan Samaria, kamu telah menikah dengan 5 suamimu dan yang terakhir ini bukan. Itu artinya apa? Yesus mengingatkan dosa bangsa Samaria ketika dulu dia melakukan sinkretisme agama dengan 5 suku itu. Dan sekarang kamu sudah dirikan bait sucimu di Gunung Gerizim sebagai tandingan Yerusalem. Tapi sebenarnya kamu juga tidak sungguh-sungguh menyembah Allah Israel itu. Maka Yesus mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena kebenaran datang dari bangsa Yahudi. Orang Samaria tetap dikasih Yesus karena perbuatan baik mereka. Karena ortopraksi mereka, tetapi Yesus tidak kehilangan sikap kritisnya bahwa bangsa ini melakukan pelanggaran di masa lalu. Nah, tahun 722 tertawan, tinggal Yehuda yang ingin ditundukkan kepada Asyur, maka Sanherib mengirimkan pasukan militernya untuk menduduki Yudea. Tetapi beda yang di sebelah utara, yang di sebelah selatan ini lewat bimbingan Nabi Yesaya, yang tidak lain adalah nabi yang benar, yang tidak lain adalah nabi yang menjadi saksi sejarah, saksi mata dari kehidupan Raja Israel, khususnya Hizkia. Maka Tuhan mendengar ketika malaikatnya dikirimkan menewaskan 185.000 orang.
Nah saudara-saudara, dalam konteks inilah ayat 12 terus kita baca. Apabila kitab ini diberikan pada orang yang tidak bisa membaca, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Ini bukan nubuat, ini peristiwa yang terjadi, yang direkam, direfleksikan oleh Nabi Yesaya untuk peringatan bagi bangsa Yehuda dan juga generasi setelahnya termasuk kita semua. Nah, saudara-saudara banggakan dengan Alkitab? Amin, saudara-saudara. Ini luar biasa karena apa? Saya kalau mengajar sejarah selalu saya kaitkan dengan sejarah biblikal. Nah, siapa Raja Kores itu saya jelaskan. Dan orang menerima perspektif yang lebih lengkap tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan dari contoh bagaimana Tuhan telah menegur bangsa Yehuda karena banyak rohaniawan mereka yang menyalahgunakan profesi rohani itu, para nabi yang matanya seolah-olah telah tertutup, para pelihat yang mukanya seolah-olah sudah tertudungi karena pilihan mereka untuk mendurhaka, untuk tidak peka, untuk hanya memahami ibadah sebatas ritus belaka. Itu menjadi peringatan bagi gereja kita sekarang. Karena apapun antusiasme rohani itu patut untuk kita hargai. Tetapi jangan-jangan itu hanya menjadi tren. Ini teguran bagi kita. Tuhan tidak menilai rumusan doa kita yang baik, rumusan doa kita yang indah-indah, tetapi ketulusan hati kita. Tetapi kepolosan seperti seorang anak-anak yang Tuhan Yesus katakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena dialah yang akan memperoleh kerajaan surga. Kita kiranya diberikan pencerahan oleh Roh Kudus dengan memberikan kita pendengaran yang peka terhadap suara Tuhan, khususnya di tengah-tengah kebangkitan agama. Sekarang ini kan era kebangkitan agama kan? Tapi kalau teks ini dibaca dalam konteks era kebangkitan agama, jangan-jangan cuma merek agamanya yang terekspos, tapi spiritualitasnya mati. Degup gerak rohaninya tidak jalan. Maka agama tanpa spiritualitas. Agama yang jadi organized religion, tapi tidak mengandung roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala ini roh yang melayani Tuhan. Yang peka terhadap suara Tuhan. Dan membaca tanda-tanda zaman. Seperti Yerusalem yang terkepung tetapi akhirnya terselamatkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom alaikum besem Hamasyah. Salam dalam Kristus. Amin.